Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas IHSG yang hari ini rontok juga ya teman-teman ya. Jadi ternyata merah kemarin masih berlanjut sampai hari ini. Nah, nanti kita lihat ya, kita amati beberapa saham yang kemarin sebenarnya sudah mulai bagus ya, tapi ternyata rontok lagi ya. Nah, ini di watchlist saya ini yang hijau cuman ini BNI, yang lain merah semua ini. TAPG kecil, SIDO kecil, ERA, Friend. Wah, ini kebanyakan merah nih teman-teman. BCA ini udah hampir menyentuh harga terendah ya, di 8.700. Ini BCA ini sempat 8.700 di ini ya teman-teman, di bulan apa ini. Nah, ini 8775. Ini udah terendah nih, tinggal 50 poin aja nih. Seharusnya BCA ini udah mulai mantul seharusnya ya, tapi nggak tahu juga, ini kondisi sekarang ini sulit diprediksi teman-teman. Jadi banyak yang mempengaruhi, faktor global juga, faktor dalam negeri juga. Jadi mungkin ini ada kaitannya juga dengan Danantara ya, yang baru diluncing oleh pemerintah. Jadi sepertinya Danantara ini ditanggapi negatif oleh pasar ya. Jadi secara mungkin pasar meragukan ya, benar nggak ini Danantara nanti dikelola dengan profesional ya. Karena kalau nggak dikelola dengan profesional, dengan dana yang cukup besar seperti itu ya, jadi rawan sekali untuk terjadi korupsi teman-teman ya. Ini BRI juga nih, ini BRI udah terendah nih. Tadi saya sempat posting kalau nggak turun dari 3.800 BRI ini bisa mantul ya, tapi kalau dia turun lebih rendah lagi dari 3.800, wah berat nih BRI. 4 juta lot yang jualan, wih ngeri. Kemarin masuk 1,3 juta, sekarang jualan 4 juta lot. WiFi, nah ini WiFi koreksi kan, hati-hati ini saham-saham model seperti ini teman-teman. WiFi, PTBA, wah masih kokoh dia, koreksinya nggak terlalu dalam, dia masih di atas 2.570 ya, masih 2.600an lah ya. Ini kalau mau masuk boleh nih PTBA teman-teman. Jadi kita mulai masuk tuh di ini bentar lagi dividen nih PTBA ini kalau nggak salah, bulan Maret apa April ya, lupa aku. Coba lihat dividennya tuh bulan apa. Oh Mei ya, masih lama ya. Februari, Maret, April, Mei. Oh masih 3 bulan ya. Ya bisa aja nanti koreksi lagi dulu. Nah kalau koreksi kan yang diuntungkan yang punya duit teman-teman. Jadi jangan terjebak di isu misalnya buyback dan lain-lainnya. Buyback itu kadang malah sahamnya rontok dulu ya, karena yang mau buyback kan pengennya beli saham di harga bawah. Nah ini termasuk saham-saham sektor perbankan ini kan sedang kena tekanan jual yang luar biasa ya, terutama dari asing ya. Jadi kalau teman-teman mau nambah lot ya, sekarang saatnya ya, saat koreksi seperti ini ya. Ini PTBA asing jualan banyak. Coba BRI asing jualan 1,7 ya juta lot. BCA asing 244.000. BNI coba, BNI kan BBNI malah asing masuk nih. BMRI jualan ya. Adaro coba, Adaro asing juga jualan. Adaro ini masih kuat ya. Nih walaupun dia sideways terus dari sini ya. Ini terendah 2070 ini udah
hampir menyentuh harga terendah nih teman-teman, Adaro. Kalau masuk ini bagus nih Adaro nih. Walaupun kinerjanya nanti diprediksi turun dulu ya, karena labanya turun. Jadi walaupun IHSG merah ya teman-teman, tapi tetap ada potensi. Nah, kalau teman-teman masih belum yakin atau takut nanti longsor lagi, teman-teman cicil beli aja, jangan langsung all in ya. Kecuali teman-teman sudah benar-benar yakin ya. Nah, kita belajar dari legenda saham nih teman-teman. Warren Buffett pilih sikap defensif dalam surat tahunannya. Ini tanggal 22 Februari ya, udah. Jadi beberapa investor biasanya mencermati ya surat tahunan dari Warren Buffett nih ya. Karena pembelian ekuitasnya yang cerdik. Nah, ini tapi ini di surat tahunannya ini Warren Buffett mengatakan tidak mencerminkan perubahan dari kecintaannya pada saham. Jadi masih cinta terhadap saham, cuman Warren Buffett posisi tunainya itu tinggi banget teman-teman sekarang itu ya. Jadi nggak tahu nih berapa triliun gitu ya. Nah, kalau teman-teman apa ya, bercermin dari sikap seorang investor besar seperti ini ya, mari kita inilah apa, kita ikutilah, paling enggak portofolio kita itu jangan all in lah ya, paling enggak kita punya dana cadangan paling enggak 20% lah minimal, atau lebih bagus lagi 50% dari portofolio. Jadi kalau portofolio kita misalnya 100 juta, kita punya dana ya paling enggak 50 juta cash. Jadi nanti ketika saham-saham yang bagus ya, seperti sekarang itu orang dulu mau masuk saham BCA tuh susah sekali teman-teman, dia di bawah 10.000 ya. Nah sekarang udah 9.000 ya, jadi kan udah di bawah 9.000 malah, kan lumayan. Walaupun tidak menutup kemungkinan masih turun lagi, tapi kan itu udah diskon besar ya. Nah ini coba apa lagi nih, coba kita baca ya. Ini kita coba cari berita juga nih, cadangan tunai Warren Buffett itu berapa nih? 5.000 triliun. Gila. Gila ini. Cadangan kasnya mencapai 5,4 ribu triliun. 5.437 triliun. Nah, kalau kita nggak anu ya, tetap paling enggak 20% lah minimalnya. Jadi jangan terlalu pesimis, tapi juga jangan terlalu optimis ya. Kita tetap punya rencana cadangan lah. Nah, dengan kondisi seperti ini, sebaiknya teman-teman pilih saham apa ya? Kalau saya mending pilih saham-saham yang dividennya besar teman-teman. Walaupun nanti harga sahamnya turun, kita tetap punya inilah ya, apa, punya harapan ya. Jadi seperti PTBA itu ya, sahamnya sekarang tinggal 2.600. Kalau nanti dividennya 375 aja lah ya, ini 2.600, udah 14% kan lumayan. 3 bulan loh ya, 3 bulan udah dapat 14%. Nah, nanti mendekati bagian dividen biasanya harga sahamnya naik, dan sekarang pun turunnya nggak terlalu banyak. Nah ini salah satu berita juga ini, saham BUMN melemah setelah Danantara berdiri ini dari Tempo ya. Pada hari mayoritas saham BUMN melemah pada hari peluncuran resmi Badan Pengelola Investasi Danantara. Pasar khawatir Danantara membuat keputusan investasi secara terpusat dan dipengaruhi kepentingan politik. Ya ini memang yang kita khawatirkan juga seperti itu teman-teman ya. Jika Danantara tidak dikelola secara profesional, dari risiko investasi menarik dana dari IHSG dan SBN. Nah ini bahaya juga nih teman-teman. Jadi kita tetap harus hati-hati lah ya. Oke ya, itu dulu teman-teman untuk review saham sore ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi.
Jangan terjebak di saham-saham gorengan ya. Lebih baik fokus di saham-saham yang fundamental bagus. Syukur-syukur saham yang bagi dividen yang cukup besar ya, di atas 10% itu udah worth it banget. Teman-teman tinggal tutup mata aja lah, yang penting nambah lot itu udah boleh juga ya. Daripada pusing-pusing mikirin harga saham yang naik turun ya, lebih baik kita fokus nambah jumlah lot aja. Misalnya teman-teman mau ambil Adaro, udah sekarang berapa? Sudah punya 100 lot. Nah, ini pas saham turun ya kita nambah lagi 10 lot, nambah lagi 10 lot, nambah lagi 10 lot. Atau pengen saham apalah, ADI, saham BCA, saham ini, ya seperti itu aja. Nah, nanti tinggal begitu dapat dividen, wah mantap, tenang gitu kan, santai, tenang, tiba-tiba dapat dividen jumbo, kan mantap banget ya. Oke ya, itu dulu. Bagi teman-teman yang mau gabung di grup ya, silahkan klik gabung ya. Teman-teman harus subscribe dulu, nanti baru muncul tombol gabung. Biayanya murah sekali ya, cuman untuk traktir kopi aja lah. Teman-teman bisa request saham, bisa juga bedah portofolio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.